Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar dari kelas 1B dengan NIM 24040040. Di sini saya akan eh, menceritakan tentang impian saya, yaitu menjadi owner pembisnis di usia muda. Langkah awal untuk menjadi seorang pebisnis yaitu adalah tentukan tujuan kita. Kalau kita nggak tentukan tujuan kita, maka membisnis yang kita akan bangun itu akan sia-sia. Dan tentukan visi dan misi bisnis Anda atau bisnis yang kita sedang kerjakan. Dan yang kedua, cari ide bisnis. Cari ide bisnis itu yaitu mengidentifikasi peminat Anda di bidang apa. Misal saya minatnya di bidang baju distro, dan cara mengembangkannya yaitu dengan cara kita harus memproduksi baju luar negeri dan dengan cara pemasaran yang signifinitas. Dan yang ketiga, riset pasar, analis kompetitor, konsumen, dan tren pasar. Nah, itu yang tadi saya bicarakan, yaitu tentang tren pasar. Nah, tren pasar sendiri itu yaitu bagaimana caranya kita mengambil sebuah tindakan agar baju yang kita kembangkan berlonjak tinggi. Dan yang keempat, buat rencana bisnis. Nah, buat rencana bisnis yang komprehensif, termasuk strategi pemasaran dan keuangan dan operasional. Dan langkah pembangunan, pilih struktur bisnis, yaitu pilih bentuk usaha, perorangan, PT atau CV dan lain-lain. Nah, yang kedua, daftarkan bisnis Anda di HAM atau Kementerian Hukum. Agar apa? Agar supaya pembisnis yang kita sedang bangun itu diterima dengan mudah dan pasaran akan semakin menyebar luas. Dan yang ketiga, pembuatan izin. Kita juga harus urus izin usaha di NPWP dan izin lainnya. Dan yang keempat, pembangunan tim. Nah, itu yang paling penting di dalam pembisnis di usia muda sekarang, agar kita membentuk tim yang solid dan berpengalaman, agar supaya perkembangan bisnis kita lancar, jaya, sentosa. Dan yang kelima, pengembangan produk. Nah, kita itu kalau semisal sedang usaha, kita harus mengembangkan usaha kita agar produk yang kita kembangkan itu yang berkualitas dan inovatif, agar peminat dengan mudah. Dan langkah strategisnya yaitu pemasaran digital. Nah, memanfaatkan media sosial, SEO atau iklan online atau agar supaya bisnis yang kita kembangkan biar laku dengan banyak dengan cara pemasaran digital. Dan yang kedua, jaringan. Bangun jaringan dengan pelaku bisnis lainnya, atau bisa dibilang kerjasama antara A sama dengan si B, agar bisnis kita itu terkenal
supaya laku. Dan yang ketiga, inovasi. Kita itu terus inovasi dan mengembangkan produk atau jasa kita. Dan yang keempat, pengelola keuangan. Kelola keuangan dengan bijak agar supaya. Dan yang keempat adalah pengelola keuangan. Pengelola keuanganlah dengan bijak agar tidak dapat mudah korupsi. Dan yang kelima, pengukuran kinerja kita. Pantau kinerja bisnis secara teratur agar apa? Agar supaya tidak amburadul. Dan untuk langkah pengembangan diri yaitu pendidikan, membaca buku, jaringan, mentor, refleksi. Tambahan dari saya yaitu jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah awal dari kesuksesan. Dan yang kedua, tetap fokus pada tujuan kita dan ketiga, bersikap adaptif. Bersikap adaptif itu sesuaikan diri dengan perubahan pasar. Keempat, tetap motivasi, jaga semangat dan motivasi yang ada dalam diri kita. Dan kelima, bersikap etis. Bersikap etis, jalankan bisnis dengan integritas dan etika. Nah, itu aja mungkin. Terus berhubungan dengan prodi D3 Teknik Komputer yang saya pilih itu masih nyambung dengan cita-cita yang saya inginkan. Dan cukup sekian langkah awal saya untuk menjadi seorang miliarder, tentunya insyaallah one day. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.